Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Anggi Marlen Hermelinda Rupilu, biasa dipanggil Anggi. Saya berasal dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai titrasi asidimetri. Selamat menonton! Ya teman-teman, jadi pengertian dari titrasi asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa bersifat basa dengan menggunakan baku asam. Nah, adapun tujuan titrasi asidimetri. Yang pertama, mengetahui pembakuan larutan HCl 0,1N dengan bahan baku natrium karbonat atau Na2CO3. Yang kedua, mengetahui kadar Na2B4O7 atau boraks. Yang ketiga, mengetahui fungsi penambahan HCl sebagai titrat. Nah, prinsip dari titrasi asidimetri adalah penetapan kadar asam sitrat dengan asam salisilat berdasarkan reaksi neutralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dengan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator fenolftalin di mana titik akhir titran ditandai dengan perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Adapun prosedur titrasi asidimetri. Yang pertama, indikator titrasi yaitu zat kimia lain, analit atau titran yang sengaja ditambahkan pada proses titrasi untuk mengetahui titik ekivalen. Yang kedua, titik ekivalen atau titik akhir teoritis yaitu saat dimana reaksi tepat berlangsung sempurna. Yang ketiga, titik akhir titrasi yaitu suatu peristiwa di mana indikator telah menunjukkan warna dan titrasi harus. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri dengan larutan standar HCl 0,1N. Nah teman-teman bisa lihat, ini adalah alat yang akan kita gunakan, yaitu kaca arloji, Erlenmeyer, botol timbang, neraca, corong, batang pengaduk, pipet gondok atau pipet volume, pipet tetes, uret, labu ukur, statif, dan klem. Nah, bahan-bahan yang digunakan, yang pertama HCl pekat, yang kedua Aquades, yang ketiga Na2B4O7 dikalikan 10H2O, yang keempat indikator metil merah, dan yang kelima NaOH. Nah, prosedur kerjanya ada 3 proses. Yang pertama, membuat larutan standar HCl. Langkahnya ada 2. Yang pertama, pipet 2 ml HCl ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, tambah Aquades hingga tanda batas, tutup botol, dan homogenkan. Nah, proses yang kedua, standarisasi larutan HCl dengan boraks. Langkah yang pertama, timbang 9,55 gram boraks, larutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 250 ml. Yang kedua, pipet 25 ml larutan boraks ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator metil merah, titrasi dengan HCl hingga menjadi warna merah muda. Nah, yang ketiga, penetapan kadar NaOH. Yang langkah yang pertama, ditimbang 0,01 gram kristal NaOH dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu takar 100 ml. Yang kedua, dipipet 10 ml larutan NaOH ke dalam Erlenmeyer. Nah, yang ketiga, tambahkan 2 tetes indikator metil merah, titrasi dengan HCl hingga warna menjadi merah muda. Nah, yang berikut hasil dan pembahasannya. Teman-teman bisa lihat, ini merupakan tabel standarisasi HCl. Nah, volume HCl-nya yang pertama 13,75, yang kedua 13,15, yang ketiga 13,35. Nah, rata-ratanya 13,14. Nah, yang berikut tabel penetapan konsentrasi NaOH. Nah, volume yang pertama 3,10, yang kedua 3,55, yang ketiga 3,60, dan rata-ratanya 3,41 ml. Percobaan dimulai dari pembuatan larutan standar HCl dengan cara memipet larutan HCl ke pekat sebanyak 2 ml. Kemudian memasukkan larutan pekat tersebut ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan HCl pekat yang telah berada dalam labu ukur kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas labu. Larutan kemudian dikocok agar menjadi homogen. Selain pembuatan larutan standar HCl, juga dilakukan pembuatan larutan standar boraks yang berfungsi sebagai larutan standar primer. Hal ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari larutan standar HCl. Prosedur standarisasi menggunakan metode titrasi.
Larutan boraks yang telah dibuat dimasukkan sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator metil merah dan dititrasi dengan HCl. Proses titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran serta mendapatkan nilai yang lebih akurat. Volume rata-rata HCl diperoleh sebanyak 13,41 ml. Dari proses standarisasi HCl, maka diperoleh normalitas HCl dari perhitungan sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4N. Maka HCl siap dijadikan titrat untuk menentukan kadar NaOH. Nah, jadi reaksi dari proses standarisasi HCl dengan boraks Na2B4O7 kali 10H2O tambah 2HCl menghasilkan 4H3BO3 tambah 2NaCl tambah 5H2O. Penentuan kadar NaOH dimulai dari pembuatan larutan NaOH. Sebanyak 0,01 gram kristal NaOH dilarutkan dalam labu takar 10 ml hingga tanda batas. Kemudian dilanjutkan dengan metode titrasi. NaOH sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai titran, kemudian ditambahkan indikator metil merah. HCl dimasukkan ke dalam burat dengan menggunakan corong kaca agar larutan HCl tidak tumpah. Perhitungan kadar dapat menggunakan rumus persentase dari B per V sampel sama dengan N kali BM kali 10 per 100 kali 100%. Nah, dari perhitungan diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%. Reaksi dari proses titrasi asidometri ini adalah NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Reaksi metil merah ketika ditambahkan ke dalam NaOH menjadi NaOH tambah C15H15N3O2 menghasilkan C15H14N3O2 tambah H2O tambah Na. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, pembuatan larutan standar HCl dilakukan dengan cara HCl pekat. Larutan HCl yang sudah diencerkan dilakukan standarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer boraks agar dapat digunakan sebagai larutan standar yang disebut larutan standar sekunder. Yang kedua, dari proses standarisasi HCl dengan larutan boraks diperoleh normalitas sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4. Yang ketiga, dari pencobaan titrasi asidimetri diperoleh kadar NaOH sebesar 0,16%.